Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kita lanjutkan materi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas ya pokok bahasanya terutama tentang ini ya, teorema Green. Jadi teorema Green ini nanti merupakan teorema induknya. Teorema induk yang nanti akan kita pakai untuk membahas dua teori yang banyak digunakan di analisa vektor. Tapi induknya dari teorema Green ini ya. Apa? Yang pertama itu disebut dengan nama teorema divergensi. Ya, teorema divergensi. Ada pula yang menyebut dengan nama teorema apa? Teorema Gauss. Ya. Kenapa? Karena nanti banyak digunakan di persoalan kelistrikan. Kan kalian tahu hukum Gauss ya? Ya harus tahu lah. Kan sudah lulus fisika 2 kan itu ya. Terus kemudian yang kedua itu apa? Yaitu teorema Kell. Ya, teorema Kell. Jadi ada dua teori yang nanti digunakan di analisa vektor. Tadi apa? Satu teorema divergensi ya. Yang kedua teorema Kell. Gitu ya. Kan kalian kemarin sudah saya jelaskan ya, divergensi sama Kell gitu ya. Kalau divergensi itu adalah uh, operasi ya, operasi pada medan vektor yang menggunakan perkalian titik. Gitu kan? Hasilnya kan divergensi. Berarti divergensi itu nanti merupakan besaran skalar kan itu ya. Sementara kalau Kell itu adalah operasi pada medan vektor menggunakan apa? Perkalian cross ya. Sehingga nanti Kell vektor itu nanti akan merupakan besaran vektor. Intinya gitu ya. Nah, ini ada dua teorema, yaitu teorema divergensi atau ada juga yang menyebut dengan nama teorema divergensi Gauss ya. Karena penemunya Gauss itu ya. Kemudian teorema Kell disebut dengan nama Stokes ya. Stokes, teorema Kell-Stokes karena penemunya itu Stokes. Nah, kedua teori ini basisnya atau landasannya itu adalah teorema Green ya yang mau kita bahas hari ini. Kira-kira penjelasan apa sih? Penjelasannya seperti itu ya. Oke, saya langsung masuk ke ini tadi ya. Namun sebelum masuk ke teorema Green ya, kita bahas dulu yaitu apa? Ini apa? Integral garis ya. Apa sih integral garis itu? Integral garis itu adalah integral sebuah biasanya vektor ya. Sebuah medan vektor ya. Jadi integral garis itu biasanya itu integral medan vektor sepanjang sebuah garis atau lintasan ya. Contoh yang paling gampang itu adalah apa? Menghitung usaha ya. Usaha oleh medan gaya F gitu ya. Nah, seperti ini kan ya gambarnya ya. Gambar itu tadi ya. Tinggal lihat. Itu ya, contohnya itu. Oke. Ya, jadi ini integral dari medan F ya. Integral garis dari medan F dari titik A ke titik B. Titik A itu titik awal ya. Titik B itu apa? Titik akhir gitu ya. Nah, itu kita menyebutnya dengan nama integral garis gitu ya. Nah, ini ada contoh ya. Cuma nggak saya bahas dulu ya. Pokoknya prinsipnya itu kita mau mengintegralkan ya dari titik A sini kan ya. Ini titik A ya. Titik A-nya itu koordinatnya berapa? 0,0 ya. Ke titik B 2,1. Lewat berbagai lintasan. Gitu ya. Jadi ada lintasan lurus ya. Ada lintasan 2. Lintasan 2 ini melengkung ya. Melengkung ya, kalau di sini menyebutnya parabola ya, berupa parabola lah gitu ya. Kemudian lintasan 3-nya ini, lintasan apa ini? Lintasan kotak gini ya. Jadi vertikal dulu baru apa mendatar.
lintasan keempat melengkung gini ya, tapi melengkungnya ini ya pokoknya lintasan melengkung lah gitu ya. Gitu. Jadi lewat berbagai lintasan. Kita mau hitung nanti hasil integralnya itu sama atau enggak. Jadi lewat lintasan 1, lewat lintasan 2, lewat lintasan 3, lewat lintasan 4 itu sama apa enggak? Coba kita lihat ya. Kalau lewat lintasan 1 jawabannya apa ini? 1. Lewat lintasan 2 jawabannya berapa? Kok 3? 2/3. Lewat lintasan 3, ya, 5/3 ya. Lewat lintasan 4, 1/6. Sama enggak? Beda-beda. Ya. Itu ya. Berarti bergantung sama lintasan. Atau to the point aja ya, saya ngomong gini ya, daripada saya basa-basi ya. Intinya gini, saya mau ngomong di kalian ya, bahwa medan vektor itu ada 2 macam. Ada medan vektor yang integral garisnya itu bergantung sama lintasan. Beda lintasan, beda hasil ya. Meskipun start dan finishnya di titik yang sama. Contohnya tadi itu ya, kan bergantung lintasan. Ya, ada satu lagi yang tidak bergantung lintasan. Jadi mau lewat lintasan apa saja ya, nilainya akan sama. Ya, gitu ya. Itu yang mungkin contoh, ada contoh nggak di sini nih ya. Pokoknya di fisika itu ada 2 medan ya. Ya, ada 2 medan. Medan yang pertama itu kita sebut dengan nama medan non konservatif. Ya, medan pertama tadi loh, yang bergantung sama lintasan tadi itu loh. Itu disebut dengan nama apa? Medan non. Tadi kan medan F tadi ya. Medan F apa tadi? Tadi medan F-nya apa tadi? Coba lihat-lihat ya. Medan F. Tadi berapa tadi F-nya tadi? Yang lewat 4 jenis lintasan tadi loh ya. Medan apa itu? Ini loh. Medan, sebentar. Medannya, ini loh. Medannya apa itu? Ini loh medannya. Medannya adalah XYI minus Y kuadrat J ya. Jadi medannya punya komponen X, XY, punya komponen Y min Y kuadrat ya. Jadi medan F sama dengan XYI dikurangi Y kuadrat J. Ini merupakan medan apa? Non, ada nonnya ya. Non konservatif. Kenapa? Karena setelah saya hitung lewat lintasan-lintasan apa ini? 1, 2, 3, 4 itu apa? Nilainya beda-beda kan ya. Beda lintasan, beda hasil. Maka dia kita sebut dengan nama medan non konservatif. Ya, intinya gitu. Terus yang satunya lagi itu disebut dengan nama medan. Nah, kalau medan konservatif, mau kalian lewat lintasan apa saja ya hasilnya itu ya. Ya, saya. Ini namanya konservatif fault. Ya, Pak, medan konservatif. Ya. Medan konservatif. Nah, kalau medan konservatif, hasil integral garisnya tidak bergantung sama lintasan. Contohnya ini loh. Ini medan apa ini? Medan F ya. Ya namanya medan F semua ya. Namanya contoh ya. Pokoknya medan F lah. Medan F-nya apa? 2XY min Z3I. Ya, komponen X-nya ya. Komponen Y apa? Plus X kuadrat J dikurangi 3X Z kuadrat plus 1K ya. Jadi ada 3 komponen. Kalau tadi kan 2 komponen tadi ya. Itu adalah medan konservatif. Jadi kalian integralkan lewat lintasan apa saja ya. Itu hasilnya akan sama. Hanya tidak bergantung sama lintasan. Ya. Jadi dari sini kalian mengenal ada 3 medan ada medan konservatif, ada medan non konservatif. Nah, di buku sini itu menjelaskan ciri dari medan konservatif ya. Ciri dari medan konservatif. Nah, cirinya ini, kalau kalian lihat di sini ya, ciri dari medan konservatif itu apa ini namanya ini? Apa ini? Kemarin saya istilahkan apa ini? Apa ya?
Lah ya apa? Diapakan ini? Lah namanya apa itu? Kemarin kan ada 4 sih. Ada pertama itu apa? Gradien, divergensi, kalau Laplacian ya. Ya, kalau kalau apa itu gradien itu kan untuk medan apa? Medan skalar ya. Kalau divergensi dan kan untuk medan vektor ya. Kalau Laplacian untuk medan skalar. Ini medan apa ini? Vektor apa skalar? Yang saya bahas ini medan vektor apa medan skalar? Vektor lah, ini ada ijikannya gini loh ya. Terus ini apa ini? Kalau ini apa ini? Yang keras kel. Ya, jadi ciri dari medan konservatif itu apa? Kelnya nol. Kata kuncinya di situ ya. Jadi untuk melihat, jadi gini loh, jadi nanti kan enggak, katakanlah di ujian ya, di ujian ada pertanyaan. Buktikan bahwa medan listrik ya itu konservatif. Gimana caranya? Ya tinggal dikelkan aja ya. Kalau itu kelnya, kalau kelnya nol berarti dia konservatif. Kalau nggak nol itu berarti non konservatif. Ya, nanti akan jelas kok kalau saya sudah bahas teorema Kel tadi ya, atau teorema Stokes ya. Jadi Kel itu terkait dengan integral keliling ya. Gampangnya gini loh. Kan tadi saya katakan ya, medan konservatif itu apa integral garisnya tadi? Medan konservatif itu apa tidak bergantung? Oke, itu cirinya. Coba ya, saya coba jelaskan itu ya. Lewat ini aja deh. Saya coba lewat apa? Lewat whiteboard ya. Whiteboardnya inilah. Ini ya. Katakanlah ini ya, ini titik A ya. Titik A ini titik B ya. Ya, titik A. Ini titik B. A itu awal, B itu akhir ya. Ini di daerah sini ada medan konservatif. Ya, pokoknya medan konservatif lah. Berarti kan tidak bergantung lintasan ya. Saya lewatkan lintasan sini ya. Nah, lewat lintasan sini ya. Nah, misalkan saya ngitung usahanya ya, lewat sini ya. Misalkan katakanlah usahanya 10 misalkan ya. Nilai usahanya itu loh. 10 joule lah misalkan ya. Terus saya lewatkan lintasan yang lain di sini. Nilainya berapa nanti? Kan 10 juga. Kenapa? Tidak bergantung lintasan. Ya, ya. Jadi gitu ya. Jadi dari A ke B10 lewat manapun gitu ya. Sekarang kalau misalkan saya balik, bukan dari A ke B, tapi dari B ke A, jawabannya apa? Hah? Minus 10 dong. Ya, ya. Kalau dari A ke B10, kalau dari B ke A kan nggak 10, tapi apa? Minus 10. Lewat lintasan apapun gitu ya. Ngerti maksud saya? Sekarang kalau saya dari titik A ya, titik A bergerak ke B lewat sini ya, lalu balik lagi ke A lewat lintasan yang lain, titik sini. Berapa total usahanya? 0. Ya, itu yang dimaksud, itu yang sama dengan nama integral keliling ya. Jadi kalau saya gambarkan itu gini. Integral keliling itu saya kasih lingkaran. Mungkin kalian pernah dengar ini ya, namanya integral keliling ini ya. Integral ada bundarannya di apa itu? Pernah lihat itu ya? Itu mananya integral keliling ya. Jadi misalnya ini F gitu ya, F gitu ya. F integral keliling ya, integral keliling dari F vektor ini ya. Kan dot ya. Dot. Ini saya nulisnya agak-agak nggak apa? Agak-agak aneh dimaklumi ya. Soalnya saya pakai mouse ini ya. Saya apa ngetik titik keliru koma ya. Tapi tidak apa-apa lah, tak perbaiki lah. Semampu saya ya. Terus gini ya. Ini ya. Ini kan. Jawabannya apa tadi?
Jawabannya 0. Ya, itu bisa saya tulis dengan ini. Apa ini? Tadi itu. Kel ya. Jadi gini loh, nanti setelah saya bahas teorema Stokes, nanti kalian akan pasti paham kaitan antara kel dan integral keliling. Ya, cuma yang untuk sementara kalian terima dulu lah, nanti penjelasannya di teorema Stokes ya. Nah, gitu loh. 0 gitu ya. Ini ya, Wes itu adalah ciri dari apa medan konservatif. Kalau non konservatif, ya otomatis integral kelilingnya nggak 0 ya. Berarti apa? Bisa positif, bisa negatif kan gitu ya. Begitu pula kalnya. Kalnya nanti apa? Bisa plus, bisa minus. Berarti itu bukan berarti bukan konservatif atau apa? Non konservatif. Wes, itu aja ya. Dari itu kan kalian paham ya. Saya coba lewati dulu ininya ya, apa itu? Penjelasan matematikanya dulu ya. Saya jelaskan makna fisikanya dulu ya. Oke, dari situ paham ya. Kalau nggak jelas, tanya ya lah, tanya langsung ya. Tapi biasanya kalian selalu nggak ada pertanyaan ya. Setelah saya kasih problem baru timbul pertanyaan ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang penjelasannya itu ya. Nah, sekarang setelah saya membahas integral garis itu, saya langsung masuk ke ini ya. Apa tadi teorema Green ya. Nah, teorema Green dalam bidang. Ini ya. Ya, ya. Green. Green ini jangan dimaknai hijau ya. Green ini nama orang ya. Jadi diambil dari nama belakang orang ya, namanya hijau. Ya. Nama keluarganya ya. Ya, dimulai dari persamaan dasar ya di dalam kalkulus ya, bahwa atau gini, turunan dari integral itu apa? Jadi diturunkan habis itu diintegralkan. Kan balik lagi gitu ya. Ya sama kayak kalian habis dikuadratkan di akar. Kan balik lagi gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi maksud saya ini kan ceritanya kan diturunkan dulu ya kan ya. Ini loh, di TFT berarti kan turunan ya. Habis itu diintegralkan, kan balik lagi gitu ya. Ya, jadi di sini kan integral dari A sampai B dari turunan sebuah fungsi, ya fungsi itu sendiri kan itu ya. Ya, jadi tinggal apa? Jadi fungsi di B dikurangi fungsi di A. Itu rumus dasarnya ya. Rumus dasar yang akan digunakan dalam teorema Green. Cuma bedanya apa? Kalau di persamaan 91 ini apa? Kan satu dimensi ini ya. Ngerti maksud saya? Ya, kan garis. Garis itu satu dimensi ya. Nah, integral garis kan di dimensi. Nah, yang mau kita bahas ini adalah teorema Green in the plane. Plane itu apa? Plane itu bidang ya. Ya, plane itu bidang ya. Jadi bidang itu berarti apa? Dua dimensi. Nah, kita mau kembangkan ini ya dalam dua dimensi. Maksudnya itu gitu. Nah, inilah ya. Ini pengembangannya dalam dua dimensi ya. Ya. Jadi gini, kalau dua dimensi berarti kan nanti terhadap X terhadap Y gitu loh. Jadi ada berapa integral? Integral terangkat dua. Gini loh, biar kalian nggak bingung ya. Kalau satu dimensi berarti integralnya satu gitu loh. Dua dimensi berarti double integral. Nanti ada lagi tiga dimensi. Berarti apa?
triple integral gitu loh. Ya, mungkin kalian belum pernah belajar double integral, triple integral ya. Ya integral lipat, ya benar. Sudah tahu gitu ya. Integral lipat ya tidak tahu ya. Tadi syukurlah kalau sudah tahu. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ya integral lipat benar sekali istilahnya ya. Ya oke. Ya integral lipat ya. Jadi ini berarti kalau gini berarti kan luasan ya. Ya dy dx berarti kan luasan gitu ya. Ini ya, ini untuk P. Sebetulnya nggak cuma P ya, ada lagi ini. Nah, ini P ya, satu lagi. Oke, benar. Ini 92 ya. Jadi 92 ini dikembangkan untuk dalam bidang. Berarti apa? 2 dimensi ya. Jadi di mana P sendiri itu kan tidak hanya fungsi X, tapi juga fungsi Y. Gitu kan? Berarti menggunakan turunan apa? Kalau 2 variabel. Ya, kalau 2 variabel berarti ada turunan apa? Parsial kan itu ya. Kalau 1 variabel ya pasti nggak ada parsialnya ya. Makanya ditulis agak bungkuk ya. Bacanya bukan D tapi Do ya. Kalau D itu kan turunan total. Kalau Do berarti turunan parsial gitu ya. Nah, itu ya. Itu untuk P ya. Nah, terus kemudian ini untuk Q ya. Nah, ini untuk Q ya. Ini sama ya. Jadi sebetulnya oke lah. Kita selesaikan dulu untuk P dulu ya. Bentar untuk P ya, biar kalian nggak bingung ya. Nah, ini ya. Kalau oke ya, saya coba bahas ini dulu lah. Yang persamaan 92 ya. Ini kan integral rangkap 2 ya. Ya, artinya 1 untuk X, 1 untuk Y ya. Yang perlu kalian cermati itu biasanya gini loh, kalian juga harus jadi masalah urutan ya. Kalau misalkan seperti ini yang dikerjakan pertama kali apa dulu? Yang di dalam dulu ya. Jadi kayak tanda kurung gitu loh, buka kurung itu loh ya. Yang kita kerjakan misalkan ada buka kurung, terus buka kurung lagi ya. Terus apa, ada tutup kurung kan gitu ya. Kayak gitu ini kan gitu ya. Jadi yang kita anggap pertama kali itu apa? Yang di dalam itu apa? Yang ini loh ya. Terhadap apa tuh yang di dalam itu? Terhadap Y dulu kan ini loh ya. Terhadap Y dulu kan ya. Setelah itu baru apa? Yang di luar terhadap X gitu ya. Nah, kayak gitu. Coba lihat ini kan. Kan Y1, Y apa ini? YL, YU ya kayak saya. Ya. Ya, YL, YU. Nah, ini kan. Terhadap ini salah tulis buah sini ya. Oh, bener sih. X-nya dipindah di depan ya. Saya bingung ini. Oh, ternyata X-nya dipindah di depan ya. Oke ya, oke. Ya, jadi nanti ini kan PXYU dikurangi PXYL. Habis itu baru diintegralkan terhadap X gitu ya. Terhadap X ya. Sehingga nanti dari A ke B ya, PXYL dx dikurangi, nah ini kan minus ya, A sampai B untuk PXYL-nya dan untuk PXYU-nya ya. Itu untuk fungsi P ya. Nah, terus ini nanti, nah ini tadi terkait dengan apa itu dari A sampai B. Berarti kan terkait dengan integral garis yang kita bahas barusan tadi itu ya. Ya, di YL maupun di YU ya. Jadi di posisi Y di L maupun di posisi Y di U ya. Karena kan ada 2 ini kan. Ada 2 posisi ya. Ya. Ya, di sini disebut apa itu ya di sini ada lower part sama upper part ya. Nanti apa itu nanti akan jelas kalau ada gambar ya. Gitu ya. Nah, kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu persamaan 9,5 ya. Jadi integral double ya. Integral double dari 2P per 2Y ya, dx dy itu nanti sama dengan integral apa ini namanya? Tadi loh. Ada lingkarannya berarti integral apa ini? Integral keliling kan itu ya. Integral keliling pada lintasan keliling namanya C. C itu lintasannya ya, lintasan muternya tadi loh ya.
Lintasan kelilingnya itu namanya diberi nama C gitu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian kita gunakan fungsi yang satu lagi, fungsi Q ya. Jadi kalau bedanya ini loh, kalau P tadi kan terhadap apa? Do P do Y ya. Ya, do P do Y ya. Terus berikutnya istilahnya partnernya berarti terhadap X kan gitu ya. Nanti maksud saya. Ini loh, ini kan do P do Y ya. Nanti partnernya harus terhadap X. Ini kan ini loh. Ini loh ya. Ini kan do Q do X ya. Ya sama. Tinggalkan terhadap apa? DX DY ya. Dengan cara yang sama kayak tadi itu ya. Sama kayak tadi. Nanti kesimpulannya di sini, di apa itu? Di ini loh, apa ini berarti apa? Integral keliling dari apa? Q DY. Ya. Jadi gini loh maksud saya ya. Saya mau mengatakan ke kalian gini loh. Kan ada dua fungsi yang kita gunakan ya, yaitu apa? P sama Q gitu ya. Ya. Kalau P kita integralkan parsial terhadap apa tadi terhadap Y ya. Yang Q kita integral parsial terhadap X ya. Gitu kan? Nah, kemudian tadi kan sudah dianalisa ya oleh Buas tadi ya. Kesimpulannya apa? Menghasilkan integral keliling gitu ya. Gitu kan ya. Kalau do P do Y ya nanti menghasilkan integral keliling apa? PDX. Sementara kalau Q tadi kan do Q do X ya. Nanti akan menghasilkan integral keliling terhadap Y ya. Nah, itu ya. Ya, lalu kita gabung. Ini loh. Ini jadi kotak ini merupakan apa ini? Teorema Green-nya ya. Ya, jadi teorema Green-nya kan gabungan ya dari apa? Q sama P tadi. Tadi P-nya terhadap Y ya. Q-nya terhadap X ya. Hasilnya tadi apa? Integral keliling ya. Gitu kan? Do Q do X ya. Integral luasnya itu menghasilkan apa tadi? Integral keliling apa? Q dy kan itu ya. Sementara kalau apa itu? Do P do Y ya menghasilkan integral keliling apa tadi? PDX gitu ya. Ya. Nah ini. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Teorema Green dalam bidah. Gitu ya. Sebentar. Sampai sini sebentar. Ini ada istilah counter clockwise. Berarti apa? Terkait dengan arah putaran integral kelilingnya ya. Jadi putarannya positif itu berarti apa? Melawan jam. Positif berarti apa? Melawan jam ya. Oke. Pada luasan A gitu ya. Ini ya. Jadi ini adalah teorema dasar yang nanti kita gunakan untuk menjelaskan apa tadi teorema divergensi sama teorema Stokes ya. Yang nanti akan banyak digunakan di persoalan fisika. Sebentar. Sampai di sini apakah kalian mengerti apa yang saya bahas ini? Hah? Insya Allah. Hah? Ya, paham ya. Jadi prinsipnya itu gini loh. Prinsipnya itu, ini kan integral luasan ya. Integral luasan, ya, itu dikonversi menjadi integral satu ya, tapi integralnya lintasan tertutup gitu ya. Atau apa namanya integral keliling gitu ya. Ya, ya silakan Rana. Ah, ya tergantung ini. Biasanya kalau double ya luas, double luas. Iya konversi. Jadi tidak. Wes gini loh. Sebetulnya gini loh ya.
Sebetulnya gini ya, saya pengen cerita dulu ke kalian ininya ya, istilahnya skenario-nya ya. Kalau saya nggak jelas skenario-nya, mungkin kalian nanti ini ngomong apa gitu ya, kan nggak ngerti alur ceritanya ya. Jadi ini loh, tadi sebelumnya kan saya sudah bahas tentang apa itu divergensi dan kel. Ya, nanti yang jadi pertanyaan itu apa sih makna dari divergensi dan kel? Nah, gitu ya. Apa sih pengertian itu ya? Ya, nah itu nanti akan terbantukan. Jadi gini, kalau divergensi nanti kita memaknainya akan terbantukan dengan menggunakan teorema divergensi. Kalau apa kel nanti kita akan bisa memaknainya dengan menggunakan teorema Stokes gitu ya. Itu nanti yang kita gunakan di analisa vektor ya. Jadi memaknai apa sih divergensi, apa kel itu menggunakan teorema itu. Nah, kedua teorema itu ya berasal atau dibangun dari teorema Green ini. Jadi gampangnya gini lah. Sebetulnya teorema Green ini teorema matematika. Ya, jadi teorema Green adalah teorema matematika. Kalau teorema yang berikutnya yang nanti kita bahas ya, yaitu apa? Teorema divergensi sama teorema kel itu lebih fisika itu ya. Ada makna fisikanya. Kalau ini ya nggak ada makna fisikanya, wong ini matematika kok. Tapi ini sebagai fondasinya gitu loh. Fondasi yang membangun dua teorema tadi, teorema apa tadi? Teorema divergensi sama teorema kel. Ya nanti bisa membangun apa ya? Bisa memberikan apa ya? Tafsir lah gitu ya kalau bahasa agamanya ya. Tafsir terhadap apa sih divergensi, apa sih kel gitu loh. Ceritanya begitu ya. Nah, mungkin kalau kalian kan terkait dengan yang kalian bahas sebelumnya kan multiple integral ya. Ya memang ada kaitannya dengan multiple integral ya. Memang terkait juga dengan luasan, memang benar. Apa itu dx dy itu kan luasan ya, gitu kan? Atau lebih tepatnya apa? Elemen luasan lah, gitu ya. Dx dy elemen luasan itu ya. Jadi katakanlah ini ya. Jadi fungsi ini saya integralkan terhadap satu luasan gitu. Cuma fungsinya ini kan bukan fungsi apa ya? Ya bukan fungsi tapi merupakan turunan kan itu ya. Jadi turunan fungsi gitu ya. Turunan fungsi dengan turunan fungsi gitu ya. Kebetulan ini dikurangkan itu. Memang benar jadi dari turunan fungsi kita integralkan terhadap sebuah luasan. Ya. Maka nanti menurut teorema Green jadinya nanti dia akan merupakan integral keliling dari fungsi tersebut ya. Tergantung nanti diturunkan terhadap apa ya. Kalau dia diturunkan terhadap X, maka nanti integral kelilingnya terhadap Y gitu ya. Kalau dia tadi diturunkan terhadap apa tadi? Terhadap Y nanti ditekan terhadap X gitu loh, kebalikannya gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya berawal dari konsep dasarnya. Konsep dasarnya tadi kan ini, coba lihat ya. Tadi loh, di awal tadi loh, 9.1 itu loh. Itu kan konsep dasarnya sebelum masuk ke teorema Green ya. Teorema Green kan berdimensi ya. Satu dimensinya ya ini, coba saya ulangi lagi. Nah ini loh, ini kan. Coba kalian pahami dulu lah. Ini persamaan 9.1 itu ya. Nah, tadi saya katakan F itu kan fungsi ya. df per dt. Berarti kan turunan fungsi. Habis itu ditegakkan terhadap dt. Kan balik ke fungsi itu lagi gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi nanti apa ini? Fb dikurangi fa kan itu ya. Cuma ini apa? Satu dimensi. Lalu dibawa atau dikembangkan ke dua dimensi. Ya, yaitu ini. Ini yang dua dimensi. Ini kan menjadi apa tuh? 9.2 kan itu ya. Jadinya kan ini ya. Ya. Ini kan hasilnya nanti kan ya. Ini kan sama kayak tadi ini ya. Cuma ini apa? Dua dimensi. Ya, di sini integral apa yang hilang? Kan integral terhadap y kan ya. Ya, integral terhadap y-nya yang hilang aja. Maksudnya y-nya yang hilang tinggal apa? Tinggal x kan itu ya. Jadi sebetulnya 9.1 tinggal nambahi satu kali integral ya. Integral yang terakhir itu yang
tetap ada ya tambahnya gitu loh. Dan ini tadi kan sudah di apa itu sudah diulas ya bahwa itu bermakna apa tadi? Bukan bermakna sih. Itu artinya itu apa? Integral keliling gitu ya tadi ya. Ini loh. Memakna ini loh. Ini loh. Minus A B P D Y L Y U ya. Ternyata L itu apa? L itu low ya. Saya baru tahu. U itu apa? Upper ya. Jadi bagian atas, bagian bawah. Ngerti maksud saya? Kan ya namanya Y itu kan mesti atas bawah ya. Ngerti maksud saya? Kalau Y pasti atas bawah. Kalau X itu apa? Iya kanan kiri kan gitu sih. Ya. Jadi itu maksudnya itu YU apa tuh? YL berarti Y yang di bawah. Kalau YU berarti apa? Y yang di atas. Ya namanya variabel Y kan itu ya. Maknanya itu ya. Ya harapan saya kalian dari sini ngerti ya. Kalaupun nggak ngerti ya nggak apa-apa lah. Nanti ya lama-lama ngerti juga ya. Kalau saya kan ya memang sudah tahu skenario-nya ini ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Nah, oke ya. Eh, masih ada waktu ya. Mungkin saya lanjutkan aja ya ke penggunaannya ya, penggunaan teorema Green ini untuk menjelaskan tadi teorema divergensi ya. Oke, coba saya ini dulu lah. Bentar. Ya, ini teorema Green-nya tadi ya. Nah ini, jadi nanti itu kalau teorema divergensi ya, ini dulu lah. Saya perlihatkan dulu ininya ya, rumusnya ya. Rumus untuk teorema divergensi yaitu apa? 9.14. Terlihat di sini gimana nih? Di sebelah kiri itu apa? Ada triple ya. Kalau triple berarti apa? 3 dimensi berarti apa? Volume. Ya. Volume yang di sebelah kanannya double ya. Double itu berarti apa? Berarti luasan. Coba kalian cermati ya. Divergensi dari vektor ya. Ya, jadi maksudnya itu gini nih. Ini ya. Kalau saya artikan gini ya. Di sini artinya apa? Integral ya, integral volume kan gitu ya. Integral. Jadi gini loh, sebentar. Kalau di Boas itu menggunakan istilah D apa ini? Deto ya. Deto itu maksudnya dV. Jadi Boas nggak mau menggunakan V ya. Itu maksudnya volume ya. Jadi Boas itu menggunakan elemen volume itu Deto ya. Jadi ini namanya elemen volume ini ya. Ya, biar kalian nggak bingung. Soalnya Boas ini hanya elemen volume. Kalau ini elemen apa ini? D sigma ini apa ini? Elemen luas. Ya, jadi Boas menggunakan sigma itu sebagai luasan ya. Ya. Jadi saya mau mengatakan ini, integral volume dari divergensi medan V ya. Ya, medan V itu sama dengan integral apa ini? Integral luasan ya. Luasan yang apa itu? Tentunya apa? Luasan yang mengelilinginya ya. Mengelilingi sebuah ruang. Atau lebih tepatnya sih bukan mengelilingi, tapi menutupi ya. Menutupi sebuah ruang. Itu yang dimaksud dengan nama teorema divergensi. Atau gini,
sebelum menjelaskan ini ada baiknya saya kembali ke ini dulu ya. Ke apa itu teorema Green dulu ya. Ya, coba biar nanti kalian punya gambaran ceritanya maksudnya ya. Jadi matematika pun ada ceritanya itu ya. Coba kalian lihat di sini ya. Coba kalian lihat di situ ya. Di sebelah apa itu? Ruas kiri itu integral apa itu? Integral double kan ya? Di sebelah kirinya, loh, enggak ini loh. Teorema Green ini loh. Sebelah kirinya apa ini? Satu integral kan ya? Berarti apa? Berarti kan garis. Berarti yang sini kan luasan. Ya, luasan menjadi garis, tapi garisnya apa? Garis yang mengelilingi luasan tersebut. Jadi gini loh, gambarnya gini. Mungkin perlu saya jelaskan biar nanti nggak bingung waktu membahas itu ya. Nah, misalkan gini loh. Bentar ini. Nah, misalkan ini sebuah luasan ya. Ini luasan kan itu ya. Nah, ini luasan. Kan luasan ini ya. Ini luasan. Nah, asli ini luasan ya. Sebut aja luasan A ya. Kan kalian pasti tahu garis yang mengelilingi luasan tersebut. Namanya apa tuh? Garis yang mengelilingi luasan tersebut berarti apa itu? Kelilingnya kan itu ya. Garisnya kan berarti ini kan. Katakanlah dari sini ya. Nah, ini kan ya. Ini kan. Katakanlah startnya dari sinilah misalkan ya. Ya sembarang. Startnya boleh di titik manapun ya nggak masalah. Kalau saya cuma ngomong kelilingnya kan. Startnya dari sini berarti kan tadi apa? Counter ya. Counter clockwise ya. Berarti apa? Melawan. Melawan jalurnya berarti ke sini ya. Ke sini melawan berarti ya. Ya ke sini berarti ya. Nah gini kan. Ini kan berarti ya. Ini adalah apa? Garis yang mengelilingi luasan tersebut. Nah, itu ya. Gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau tadi Green itu mengatakan bahwa integral double ya. Dari ini luasan ini ya. Apalah, Pak Nyati tadi ini apa gitu nanti ya. Karena apa tadi? DY dx ya atau dx dy lah gitu ya. DY dx gitu ya. Gitu kan ya. Lalu nanti sama dengan apa? Ini tadi ya. Integral apa itu? Kelilingnya ya. Ya, terhadap ini tadi ya. Ya tergantung ya, misalkan kalau dirinya pakai turunan apa terhadap y, maka nantinya dy kan itu ya. Kalau turunannya terhadap apa? Terhadap x nanti intinya dy kan itu ya. Kalau tadi apa? Tadi kan pakai p sama q ya. Tadi apa? P dikurangi q apa? Ya apa tuh? Coba d apa? Do apa? Do q ya. Do q per x ya. Bukan y ya. Do x ya. Do x ya benar. Terus dikurangi kalau nggak salah ya. Dikurangi apa? Do p gitu ya. Per do y. Nah, gitu kan. Saya nggak bisa nulis enak ya pakai mus itu ya. Di sininya apa? Iya gitu ya. Kalau P berarti apa? Terhadap DX soalnya ini kan gitu ya. Terus iya gitu kan. Plus gini ya. Iya kan gitu sih. I terhadap gitu kan. Gitu ya. Ini semua ya gini ya. Gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Oke. Sekarang kembali ke ini ya. Itu ya. Nah ini sudah tadi. Nah sekarang kembali ke tadi teorema apa sih tadi divergensi teorema divergensi itu. Oh, kok ini berapa ya?
Delapan berapa ya? 300 yang tadi loh. Yang tadi loh, teorema divergensi tadi loh, yang triple tadi loh. 313 ya. Oh, terus ya. 313 ya. Oh ya, 313 ya. Ini ya. Loh, ini sih. 300 berapa? Oh, lewat ya. Lewatan ini. Ini tadi ya, aduh. Loh, masih terus ya? Oh, enggak aneh ya. Oh, masih terus. Oh iya, lewat ini. Oh iya, ini, oke ya, oke ya. Jadi ini ya. Jadi kalau ini ditambah integral lagi gitu ya. Kalau ditambah integral lagi kan menjadi volume. Otomatis yang tadinya satu menjadi dua kan itu ya. Tadi kan ceritanya di teorema Green kan double sama single ya. Kalau ininya ditambah lagi, otomatis yang sini juga ditambah lagi kan itu ya. Jadi nanti apa? Triple melawan, ya mungkin istilahnya nggak tepat ya. Pokoknya triple berpasangan dengan double. Tapi yang double harus menutupi. Pokoknya istilahnya mengelilingi. Kalau tadi kan mengelilingi ya istilahnya ya. Yang apa yang tunggal itu mengelilingi kan itu ya. Berarti kan keliling tadi ya. Kalau tadi menyebut namanya keliling ya. Nah kalau sekarang yang double itu menutupi. Soalnya kalau keliling kan nggak pas ya. Lebih tepatnya menutupi ya. Kalau misalkan ruangan kelas ini kan volume ya. Ruang kelas ini berarti kan volume. Berarti kan ada yang menutupi ruangan ini. Apa yang menutupi? Ya dinding, ya lantai, ya apa ini? Atap itu namanya yang menutupi ya. Jika nanti ada istilah ini, nanti istilahnya bukan integral keliling tapi apa? Integral permukaan tertutup. Ya, istilahnya gitu nanti ya. Integral permukaan tertutup, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau di teorema divergensi itu ada istilah apa? Integral permukaan tertutup karena dia harus menutupi sebuah benda, bukan benda sih, ruang. Ruang. Itu maksudnya itu ya. Jadi itu ya. Jadi mungkin mungkin saya beri ilustrasi gini. Ilustrasi yang sudah kalian pernah kalian pelajari lah, biar kalian mudah menangkap ya. Kan kalian dulu di fisika 2 kan ada namanya hukum Gauss ya. Apa yang kalian ketahui tentang hukum Gauss itu? Hukum Gauss itu membahas apa? Sebagai ilustrasi ya, biar kalian paham tentang apa teorema divergensi ya. Soalnya ini juga yang apa sih yang ini juga disebut nama teorema divergensi Gauss ya. Ya hukum Gauss juga ya. Kira-kira hukum Gauss itu membahas apa ya hukum Gauss itu? Ya metalistik, bener kan? Metalistik gimana? Iya benar metalistik.
Terkait dengan medan listrik. Meskipun nanti kalau di sini kan diperluas tidak hanya medan listrik ya, tapi untuk medan-medan yang lain gitu ya. Tapi memang awalnya dari medan listrik. Gitu. Yang medan listrik yang bagaimana? Benar medan listrik. Atau inilah, kalian nggak usah terpaku pada buku lah. Apa yang kalian ketahui dulu ya, waktu belajar fisika 2 ya, tentang hukum Gauss gitu ya. Apa dulu? Yang kalian masih ingat lah. Atau kalau kalian lupa, cobalah saya jelaskan gini ya. Masih ingat atau lupa? Iya, kalian pasti banyak lupanya ya. Harusnya saya yang sering apa? Yang banyak lupa ya. Karena saya sudah tua. Saya gini loh. Oke, kan kalian tahu ya, kalau ada medan listrik gini ya, plus gini ya, akan timbul yang namanya kok medan listrik, sorry. Kalau ada muatan listrik akan timbul namanya medan listrik ya. Arahnya bagaimana? Arahnya kan menjauhi keluar dari muatannya ya. Gini kan? Ya gini ya. Terus ada yang ke sini gitu kan ya. Ya ini namanya medan listrik atau berupa garis ya. Garis-garis medan listrik kan gitu ya. Atau istilahnya ada yang namanya fluk ya. Fluk itu apa? Garis-garis medan listrik gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu kan? Ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada sebuah permukaan ya. Ada sebuah permukaan tertutup gitu ya. Kira-kira permukaan ini dilewati medan listrik nggak? Permukaan ini loh. Permukaan tertutup ini loh. Jadi kayak misalkan katakanlah misalkan sebuah bola lah. Sebuah bola atau sebuah apalah gitu ya. Pokoknya apa saja lah. Bisa bola, bisa pokoknya benda apa saja ya. Jadi berupa permukaan yang menutupi sebuah ruangan di dalamnya ya. Kira-kira dia dilewati medan listrik nggak? Kan dilewati ya. Coba kalian lihat, ibarat misalnya ini ya. Nah, dia kan dilewati ya, masuk ke ruangannya ya. Habis masuk dia gimana? Keluar ya. Habis masuk keluar ya. Nah, kan gitu ya. Gitu kan? Ya. Anggap aja masuk itu positif ya. Keluar itu negatif. Ini yang masuk berapa garis ini? Satu ya. Sebenarnya nggak cuma satu, ada banyak ya. Cuma saya gambar satu aja. Saya lagi di sini ya. Nah, ini kan masuk lagi dia. Habis itu apa? Keluar. Katakanlah yang masuk berapa? Dua garis ya. Yang keluar berapa? Dua. Jadi kalau di total berapa keseluruhannya ya? Enggak gini, aturannya gini. Kalau masuk positif ya. Kalau keluar negatif ya. Berarti kalau gitu gimana? Totalnya berapa itu? Kan nol. Jadi jumlah garis yang masuk dan jumlah garis yang keluar itu nol ya. Jadi istilahnya fluk lah gitu ya. Ya. Jadi total fluk dalam volume yang dilingkupi oleh permukaan tersebut itu nol ya. Karena fluk yang masuk dan fluk yang keluar itu sama. Kan gitu ya. Sekarang bandingkan dengan yang ini ya. Kalau misalkan ini ada muatan plus ya, gitu kan? Enggak, tak hapus saja deh. Tadi kan nol ya. Tadi kan nol. Ya. Tadi itu kan nol. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Ini ada muatan plus ya. Lalu di sini ada ini dilingkupi oleh sebuah permukaan tertutup gitu ya. Nah, gini kan ya. Ya. Nanti kan ada medan listrik ke sini ya. Nah, ini apa ini? Keluar apa masuk ini? Keluar atau masuk ke dalam ini, ke dalam ruangan yang dilingkupi permukaan tertutup tadi? Keluar ya. Yang ini? Keluar. Yang ini? Keluar. Yang masuk ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Ya. Berarti keluar semua ya. Berarti total fluknya negatif katakanlah gitu ya. Ya. Atau sebaliknya, misalkan ini lagi sebaliknya ya.
Misalkan ini muatan negatif gitu ya. Ya, di sini dilingkupi oleh permukaan tertutup. Bagaimana dengan medan elektriknya? Kan masuk ya. Ya, ini apa lagi? Masuk kan gitu ya. Apa lagi? Masuk gitu ya. Jadi masuk semua ya, nggak ada yang keluar ya. Nah, kayak gitu. Jadi saya mau mengatakan ke kalian bahwa total flux ya, total flux yang masuk ke dalam sebuah ruang yang dilingkupi oleh permukaan tertutup, ya itu bergantung sama muatan di dalamnya. Ya, kalau muatannya plus keluar ya, kalau muatannya minus, kalau nggak ada muatan, kalau muatan kan nol. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada muatan kan bisa dua kemungkinan, muatannya ada di luar ya. Kalau muatan di luar berarti kan yang masuk dan keluar sama gitu loh. Itu maksudnya hukum Gauss itu gitu ya. Ya, jadi total flux pada permukaan tertutup ya, itu bergantung sama muatan yang ada di dalamnya gitu ya. Kan kalian masih ingat gini kan, hukum Gauss itu gini ya, integral gini kan ya, double integral ya kalau nggak salah ya. Ya, double integral E, permukaan tertutup loh ya, jadi dikasih lingkaran ini ya. Ini loh, kalau double dikasih lingkaran itu artinya apa? Permukaan tertutup. Kalau single dikasih lingkaran berarti apa itu? Keliling. Ya, single berarti kan garis. Kalau garis kan keliling ya. Kalau double berarti kan luasan ya. Luasan berarti kan permukaan ya. Tertutup ya Pak, ya Pak. Berarti luasan tertutup. Artinya permukaan tutup kayak kelas ini lah kan tertutup semua ya. Itu aja jangan dibuka ya. Kalau dibuka nanti terbuka itu ya. Nutup semua maksudnya gitu ya. Nah itu. Nanti gini, medan listrik kan ya. Gini kan. Lalu apa itu? Lalu apa? Dot. Ya, ds itu maksudnya itu permukaan ya. S surface permukaan ya. Atau pakai A juga boleh lah, pakai aja ya. Saya ganti aja A lah. DA ya. Ini dot ya. Kemarin kalian sudah tahu ya, A itu apa, besaran apa A itu? Luasan itu besaran apa? Vektor kan gitu ya. Tuh ya, sama dengan apa? I itu kan. I per apa? Epsilon 0 kan gini sih. Ya. Kalau di dalamnya nggak ada Q, kan fluknya 0. Ini namanya fluk ini ya. Jadi apa? ED apa integral apa sih? Integral permukaan tertutup ya. Itu kan namanya fluk gitu ya. Fluk itu banyaknya garis. Banyak garis yang nembus permukaan itu. Jadi kalau di dalamnya nggak ada muatan kan 0. Kalau di dalamnya muatannya positif, berarti positif ya. Fluknya positif ya. Maksudnya keluar kalau punya positif itu ya. Kalau muatan di dalamnya negatif, berarti apa? Fluknya negatif. Artinya fluknya masuk ya. Garisnya masuk. Ya kira-kira itu ya, sudah jam berapa ini? Ya udah. Ya nanti kalian coba dulu ya. Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyakan. Nah.